Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan neraca dan apa saja komponen yang ada di dalamnya. Nah, dalam akuntansi keuangan, laporan neraca juga dikenal sebagai laporan posisi keuangan atau laporan kondisi keuangan. Laporan neraca adalah laporan berbentuk sistematis yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva mencakup semua kewajiban dan modal perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam laporan neraca, yakni aset, kewajiban, dan modal. Komponen yang pertama adalah aset. Aset disebut juga aktiva atau harta. Aset merupakan sebuah nilai kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan sekaligus dukungan untuk operasional. Aset dalam neraca berada pada saldo debit dan juga merupakan akumulasi dari kewajiban dan modal. Berdasarkan jangka waktu pemakaiannya, aset terbagi menjadi dua jenis, yakni aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan perusahaan untuk dapat dikonversikan dengan mudah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset ini memiliki kegunaan jangka pendek. Adapun komponen dari aset lancar antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, perlengkapan, dan juga biaya dibayar di muka. Kemudian, jenis aset berikutnya adalah aset tetap. Aset tetap disebut juga sebagai aset tidak lancar. Hal ini karena untuk mengkonversikan aset menjadi uang tunai membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Kategori aset jangka panjang adalah bangunan atau gedung, mesin, peralatan, kendaraan, aset tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, goodwill, merek dagang, dan lain sebagainya. Komponen laporan neraca selanjutnya adalah kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah istilah yang merujuk pada utang yang harus dibayar oleh perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Maka, dalam neraca, kewajiban dimasukkan dalam saldo kredit. Kewajiban dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek disebut juga sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar merupakan kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang juga disebut dengan kewajiban tidak lancar. Artinya, kewajiban ini tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dari tanggal neraca. Komponen terakhir dari neraca adalah modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih perusahaan dan mencerminkan jumlah uang yang tersisa jika semua kewajiban dibayar dan semua aset dijual. Ekuitas merupakan selisih antara komponen-komponen aset dan utang. Biasanya, ekuitas ini terdiri atas dana dari pemilik perusahaan dan pemegang saham, dan juga cadangan serta laba ditahan yang sudah dikurangi dengan dividen. Oleh karena itu, ekuitas bisa ditingkatkan lagi nominalnya dengan cara menarik lebih banyak investor untuk melakukan investasi atau dengan cara meningkatkan laba perusahaan. Nah, itu tadi ketiga komponen yang harus tersedia secara lengkap pada format laporan neraca. Sehingga ketika disampaikan kepada para pihak, kondisi keuangan perusahaan dapat dianalisis dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembiayaan perusahaan di periode selanjutnya.